Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar anak-anakku semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita ketemu lagi di mata pelajaran PPKN ya, kelas 12. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Oke, kita simak bersama materinya. Oke, ini merupakan bahasan yang kedua ya, di mana bahasan yang ke-1 dulu kita pernah membahas tentang konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di sini bahasan yang kedua adalah kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Mungkin kalau kalian masih ingat peta konsepnya, di situ meliputi 6 masa ya. Di antaranya ini yang pertama yaitu pada masa revolusi kemerdekaan. Ini berlaku pada periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Sorry ya, ini salah ngetik ya. 27 Desember 1949. Oke, pada periode ini ya, di sini bentuk negara kita itu adalah kesatuan ya, dimana pada periode ini merupakan awal kita memproklamasikan kemerdekaan ya. Bentuk negara kita itu kesatuan dengan bentuk pemerintahan itu republik. Dan sistem pemerintahannya di sini adalah presidensial, di mana di sini presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan ya. Adapun dalam periode ini ya, UUD yang kita gunakan atau pegangan yang kita gunakan adalah UUD 1945 ya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di sini belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Kenapa gitu ya? Jadi hal ini dikarenakan karena bangsa Indonesia pada saat ini baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Oke. Lalu berikutnya, tepat 1 hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, di sini dilaksanakan sidang PPKI. Di mana dalam sidang tersebut diantaranya di sini adalah menetapkan UUD 1945 dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu PPKI menetapkan pembagian wilayah kekuasaan ya pada masa ini ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, di mana provinsi-provinsi tersebut itu meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo ya atau di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku ya. Jadi bedanya jauh sekali ya dengan keadaan Indonesia yang sekarang. Kita sekarang kurang lebih sudah memiliki 34 provinsi ya. Dulu pada awal berdirinya negara kita hanya memiliki 8 provinsi. Berikutnya PPKI kemudian dibubarkan ya, dan sebagai penggantinya di sini dibentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana KNIP ini diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 yang di sini diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Ya, berikutnya pada tanggal 2 September 1945 di sini disusunlah Kabinet Pertama RI yang mengangkat 17 menteri dan sejumlah pejabat tinggi negara. Setelah itu keluarlah beberapa maklumat pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Oke, kalian juga bisa mengecek dalam buku paket, silakan kalau yang kebetulan memegang buku paket ya.
Di sini yang pertama, maklumat yang pertama yaitu pada tanggal 5 Oktober 1945 ya. Pada maklumat ini pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tujuan untuk mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah terjadinya penyerahan Jepang kepada sekutu. Ya, itu maklumat yang pertama. Yang berikutnya yaitu pada 3 November 1945. Di sini pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta yang memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik ya. Jadi di sini Indonesia sudah mulai menerapkan demokrasi ya, sistem demokrasi. Jadi di sini masyarakatnya dipersilakan untuk membentuk partai politik. Berikutnya, maklumat pada tanggal 14 November 1945. Di sini terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat presiden, yaitu kedudukan presiden berubah. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Sedangkan kepala pemerintahan itu dipegang oleh seorang perdana menteri. Ya, sistem pemerintahannya juga di sini berubah. Ya, yang tadinya kita menggunakan sistem pemerintahan presidensil, di sini berubah ke sistem pemerintahan parlementer. Ya, sistem pemerintahan ini berlaku juga tidak lama ya, yaitu mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada 27 Desember 1949. Oke, maklumat ini juga dianggap sebagai menyalahi dari ketentuan UUD ya, di mana di sini sistem pemerintahan presidensialnya itu diubah ya ke sistem pemerintahan parlementer. Kalau di buku paket mungkin kalian bisa menyimak, di sini ada satu maklumat lagi ya kalau di buku paket, cuma tidak Ibu tampilkan di PowerPoint ya, di halaman 101 ya. Mungkin kalau kalian yang memegang buku paket, di sini ada maklumat Wakil Presiden nomor X, itu dibacanya nomor X ya, bukan nomor 10 karena dalam sejarahnya sampai sekarang itu belum diketahui nomor berapa. Jadi dibacanya nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Jadi seharusnya di sini berlaku selama 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada dasarnya maklumat ini juga bisa dinyatakan menyimpang ya dari ketentuan UUD 1945 ya. Oke. Berikutnya tadi yang terakhir dari maklumat tanggal 14 November ya. Kita di sini sistem pemerintahannya berganti dari sistem pemerintahan presidensil ya menuju sistem pemerintahan parlementer ya. Artinya di sini tadi presiden hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh seorang perdana menteri ya. Jadi perubahan ini pada awalnya diharapkan mampu mengakomodasi semua kekuatan yang ada dalam negeri ini ya. Namun dalam kenyataannya justru perubahan ini membawa bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak stabil ya. Karena kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk itu gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Jadi dalam rentang waktu ini pernah terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Ya, di antaranya di sini yang pertama adalah kabinet Syahrir I.
ya. Jadi kabinet yang pertama kali memimpin pada waktu rentang waktu ini adalah Kabinet Syahrir I. Kenapa disebut Kabinet Syahrir I? Karena kabinet ini pertama kali dipimpin oleh Sultan Syahrir. Ya, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Kabinet Syahrir II dan III. Ya, sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir III, ya, ini sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensil kembali, yaitu pada tanggal 27 Juni 1947 sampai dengan 3 Juli 1947. Jadi kita sempat berganti sistem pemerintahan ya. Jadi pada waktu itu kita sempat berganti kembali ke sistem pemerintahan presidensial. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer ya, diantaranya di sini ada kabinet baru, yaitu Kabinet Amir Syarifuddin I. Ya, di sini yang berlaku pada tanggal 3 Juli 1947 sampai dengan 11 November 1947, dan Kabinet Amir Syarifuddin II yang di sini berlaku dari 11 November 1947 sampai dengan 29 Januari 1948. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan Kabinet Hatta I, di mana Kabinet Hatta I ini berlaku dari 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. Ya, kalau di buku paket di sini ada kabinet darurat. Ini pada masa pemerintahan Mr. Sarifuddin Prawiranegara, yaitu dari tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Ya, yang terakhir adalah Kabinet Hatta II. Ya, di mana Kabinet Hatta II ini berlaku dari 4 Agustus 1949 sampai dengan 20 Desember 1949. Ya, jadi kondisi pemerintahan pada waktu kabinet-kabinet ini berlaku ini tidak stabil ya. Tadi karena kabinet yang dibentuk itu tidak bertahan lama, serta selain itu juga karena adanya rongrongan dari kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Ya, jadi walaupun kita sudah merdeka, tapi tetap ada keinginan dari Belanda ya untuk kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut ini menambah catatan kelam sejarah bangsa Indonesia, dan tentunya karena dalam penjajahan rakyat makin menderita. Oke, periode Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berakhir seiring dengan hasil kesepakatan konferensi meja bundar, di mana di sini mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1945. Ya, mungkin untuk bahasan ini kita akan bahas minggu depan ya, kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Oke. Pada masa revolusi kemerdekaan ini ya, itu terjadi sejumlah pemberontakan, di mana pemberontakan ini sangat ya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, di sini ada dua bentuk pemberontakan. Ya, kalian bisa lihat di buku paket halaman 103. Ya, yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI ya, yang bertempat di Madiun pada tahun 1948. Ibu rasa kalian sudah tidak asing ya ketika kita membahas tentang PKI ya, bahkan filmnya juga itu sering diputar gitu ya. Oke, di sini pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 ya, yang dipimpin oleh Musso. Jadi ketuanya itu adalah Musso, di mana tujuan dari pemberontakan ini adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis ya, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun ya, itu melakukan aksinya dengan menguasai seluruh Karesidenan Pati. Ya, PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Jadi pada tanggal 30 September 1948 ya, pemberontakan PKI Madiun berhasil
ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto ya, yang merupakan Panglima Divisi Jawa Tengah bagian timur ya, dan Kolonel Sungkono yang merupakan Panglima Divisi Jawa Timur mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Muso dan Amir Sarifuddin berhasil ditembak mati gitu ya. Jadi kita tidak heran bahwa setiap tanggal 30 September ya kita sering melihat kembali gitu ya tayangan-tayangan atau film yang berkaitan dengan PKI. Ini merupakan bagian dari sejarah negara kita ya. Jadi sampai sekarang PKI juga masih dijadikan sebagai partai yang sangat dilarang di Indonesia ya, walaupun kalau kalian ikuti perkembangan kemarin-kemarin sempat viral kembali ya bahwa PKI itu akan bangkit gitu ya. Ya benar atau tidaknya di sini kita tetap harus waspada gitu ya, terlepas dari itu benar atau tidaknya gitu ya. Cuma yang jelas Ibu rasa melihat dari sejarah ketika partai ini berkembang lagi di Indonesia ya tentunya sangat membahayakan ya. Ya intinya kalau kita berpendapat, kita memberikan komentar tentang partai ini ya silakan, boleh-boleh saja. Adapun kalian yang mau pro atau kontra silakan saja asal punya alasan yang jelas gitu ya. Oke, berikutnya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat, di daerah Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ya, di mana Kartosuwiryo ini memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia ya. Kalau tadi mah ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia ya dengan paham komunisnya, kalau ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia ya. Cita-citanya untuk membentuk negara Islam Indonesia itu diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat ya. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber ya. Dan akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati ya. Jadi pemberontakan ini ya kalau kita bandingkan dengan yang PKI itu memang sangat berbeda tujuannya gitu ya. Kalau pemberontakan yang Darul Islam di sini jelas ingin membentuk negara Islam. Kira-kira menurut kalian Indonesia ya walaupun mayoritasnya umat Islam, apakah gitu ya saat ini kita layak itu untuk mendirikan negara Islam? Bisa nggak kira-kira menurut kalian? Karena bisa dikatakan negara Indonesia itu adalah negara yang mayoritas Islamnya itu bisa dikatakan banyak gitu ya di dunia. Kita bisa melihat dari jumlah jamaah haji ya, dulu sebelum ada wabah corona itu ya, setiap tahun itu katanya jamaah haji dari Indonesia itu jumlahnya paling banyak gitu ya di dunia. Jadi betapa umat Islam di Indonesia ya, selain kita penduduknya banyak juga penganut agama Islamnya itu mayoritas ya, walaupun di sini Ibu tidak tahu mereka itu hanya Islam KTP atau betul-betul agama mereka itu berpegang teguh pada Islam ya. Jadi sampai sekarang juga masih banyak ya organisasi-organisasi yang menginginkan bahwa Indonesia itu bentuk negaranya itu berubah gitu ya menjadi negara Islam ya, walaupun ada upaya dari pemerintah gitu ya untuk melarang ormas-ormas tersebut gitu ya yang menginginkan negara ini menjadi negara Islam ya, apalagi Islamnya itu misalnya itu ya Islam yang radikal gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena memang kalau kita kaitkan dengan negara kita ya yang menganut Pancasila, di sini kita tidak sesuai gitu ya sebagai negara Islam. Kenapa? Mungkin kalian masih ingat dalam sejarahnya
Jadi dalam Pancasila itu dulu kan sebelum diganti ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang ke-1, kita kan dulu pernah silanya itu berbunyi dengan ketuhanan dengan kewajiban memeluk agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi dulu pada saat sila ini berlaku, ini banyak terjadi penolakan itu ya, terutama dari wilayah-wilayah timur. Mereka-mereka yang tidak menganut agama Islam. Jadi seolah-olah warga negara Indonesia itu harus beragama Islam gitu ya. Namun semenjak silanya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya di sini alhamdulillah ya saat ini kita bisa hidup berdampingan secara damai ya dengan kurang lebih 5 agama yang 6 agama yang dianut di Indonesia ya. Justru kebanyakan kita masalah agama itu kadang ya antar orang Islam itu sendiri gitu ya, karena memang Islam itu terpecah-pecah gitu ya. Jadi memang kita harus pandai ya untuk memilah-milah gitu ya Islam seperti apa yang memang harus kita anut gitu ya. Jadi jangan sampai kita mudah terbawa arus oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam ya, padahal mungkin bisa jadi sebetulnya mereka ingin mengajak kita ke hal-hal yang tidak baik ya, misalkan kaitannya ingin mengubah ideologi negara kita atau kaitannya ingin melakukan perlawanan ke pemerintahan gitu ya. Oke, mungkin sampai sini bisa diikuti. Kalian mungkin ada yang boleh setuju, ada yang tidak ya, ketika mungkin negara kita itu berubah menjadi negara Islam gitu ya. Silakan pendapat kalian boleh atau tidak, mengingat keadaan negara kita ya yang sangat beraneka ragam ya, tidak hanya budayanya ya, tapi yang lainnya juga. Negara kita itu sangat beraneka ragam ya, dari agamanya ya, dari bahasanya gitu ya. Oke, mungkin sampai sini. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan secara langsung atau bisa melalui WA ya. Oke. Untuk tugas yang minggu kemarin silakan yang belum ya, Ibu harap kalian secepatnya mengerjakan ya, tolong, khususnya kelas 12 karena ini semester akhir buat kalian ya. Jadi bantu Ibu itu ya untuk memberikan nilai terbaik untuk kalian ya, tentunya dengan kerjasama kalian ya. Buat teman-teman kalian yang masih sulit dihubungi, Ibu minta kerjasamanya gitu ya, kalian saling mengingatkan ya, karena Ibu harap nanti kalian keluar dari sekolah ini atau lulus dari sekolah ini itu secara bersama-sama ya, karena dulu kalian masuknya juga bersama, jadi Ibu harap lulusnya juga nanti bisa bareng gitu ya. Jadi Ibu harap tidak ada yang terkendala tidak lulus hanya karena nilai kalian yang tidak memenuhi ya. Jadi syarat belajar dengan Ibu ya, apalagi dengan kondisi seperti ini, silakanlah kehadiran kalian ya, nilai-nilai tugas kalian, mungkin itu menjadi salah satu patokan utama ya buat Ibu saat ini. Tuh, jadi Ibu minta kerjasama semuanya, kesadaran semuanya ya. Mohon untuk tugas-tugas, untuk kehadiran kalian lebih perhatikan lagi ya, khususnya untuk kelas 12. Oke, demikian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Untuk yang mau bertanya silakan, kita bisa via WA ya, atau bisa lewat GC. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.